Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku, Animana Liva. Pada video kali ini kita akan membahas tentang definisi dari coset. Ya, jadi kemudian saya akan berikan beberapa contoh dari coset. Oke, kita akan definisikan terlebih dahulu. Definisi di sini adalah coset. Jadi apa itu si coset ya? Jadi di sini saya punya sebuah grup, misal G ini adalah grup ya, kemudian dan saya punya H ini adalah subgrup dari G, maka A itu di G, sorry juga maka ya, jadi di sini untuk setiap A ini di G ya, maka di sini yang pertama saya akan punya HA ya. Jadi ada H, saya operasikan dengan suatu elemen di G gitu ya. Maka di sini setiap elemen di H-nya itu akan dioperasikan dengan HA ya. Di kanan, kalau kita operasikan di kanan maka kita akan sebut sebagai coset kanan. Jadi A-nya yang akan di sebelah kanan ya. Kemudian kalau saya operasikan dengan A-nya itu di sebelah kiri, sehingga kita peroleh AH. Di sini adalah sama dengan AH, di mana H-nya ini adalah di H. Ini kita akan sebut sebagai coset kiri. Oke, selanjutnya di sini kita akan lihat, kita akan beri notasi juga jika kalau saya punya G-nya ini adalah grup abelian, maka secara otomatis coset kiri ini akan sama dengan coset kanannya ya, maka HA ini akan sama dengan AH. Oke, selanjutnya kita akan ke contoh ya. Oke. Jadi contoh yang pertama, contoh. Oke, di sini saya punya himpunan bilangan bulat ya terhadap operasi penjumlahan. Ini adalah grup ya. Kemudian kita punya himpunan 3Z kelipatan 3 terhadap operasi penjumlahan juga. Ini adalah merupakan subgrup daripada si Z-nya. Kemudian di sini kita akan melihat untuk coset-cosetnya. Oke, untuk coset kiri ya. Coset kiri ya, dari 3Z ya. Jadi yang pertama, kalau misalkan saya ambil 0 ya. 0 saya tambahkan dengan 3Z, ini secara otomatis akan tetap ya. Jadi ini adalah misalkan titik-titik min 6, kemudian min 3, udah 0, kemudian 3, 6, dan seterusnya. Ini akan tetap sama dengan sebagai 3Z. Itu ya. Kemudian kalau saya punya 1 ditambah dengan 3Z, berarti secara otomatis di sini misalkan saya tambahkan dengan 1, berarti ini adalah min 5, kemudian min 2, kemudian 1, kemudian 4, kemudian 7, dan seterusnya ya. Oke, kalau saya punya 2 ditambahkan dengan 3Z ya, ini akan sama dengan min 5 tambah min 6 tambah 2 min 4 ya, kemudian selanjutnya min 1, kemudian 2, kemudian 5, kemudian 8, dan seterusnya. Oke.
sekarang kalau saya punya 3Z ya, ditambah dengan 3 tambah 3Z ya, ini akan sama dengan misalkan min 3, kemudian 0, kemudian 3, dan seterusnya. Nah ini dia sama dengan 3Z juga ya, seperti itu. Oke, kalau misalkan saya punya 4 ditambah dengan 3Z ya, berarti sama dengan di sini adalah ketemunya min 2, kemudian min 1, min 2, kemudian 1, kemudian 4, kemudian 7, dan seterusnya. Dan ini akan sama dengan 1 ditambah dengan 3Z ya. Kemudian kita coba yang 5 ditambah dengan 3Z ya, adalah sama dengan Oke, min 6 tambah min 5 ketemunya adalah min 1. Kemudian min 3 tambah 5 itu adalah 2. Kemudian 5, kemudian 8, dan seterusnya. Ini adalah sama dengan 2 ditambah 3Z. Jadi kita bisa lihat bahwa dia akan terbagi menjadi 3 partisi, yaitu yang pertama adalah 3Z, yang kedua adalah 1 plus 3Z, yang ketiga adalah 2 plus 3Z ya. Karena nanti yang lainnya itu akan sama dengan itu aja, jadi hanya 3 partisi. Jadi koset kiri dari 3Z itu yaitu yang pertama 3Z di sini, kemudian 1 ditambah dengan 3Z, dan juga 2 ditambah 3Z. Karena kita tahu bahwa grupnya ini adalah grup abelian ya, karena 3Z ini adalah grup abelian, maksudnya si Z-nya ya juga grup abelian ya, maka kita dapat simpulkan maka koset kanannya, koset kanan itu akan sama dengan koset kiri, sehingga dia juga akan sama dengan 3Z, kemudian 1 ditambah dengan 3Z, kemudian 2 ditambah dengan 3Z. Oke, ini untuk contoh himpunannya yang berupa himpunan finite ya. Oke, selanjutnya di sini kita akan ke contoh yang kedua. Oke, contoh yang kedua, di sini misalkan saya punya himpunan modulo 6 ya, terhadap operasi penjumlahan modulo 6. Ini adalah grup ya. Kemudian kita punya H, ini adalah isinya adalah 0 dan 3. Ini adalah dia merupakan subgrup daripada Z6 ya. Kita akan lihat untuk koset kanan ya. Koset kanan, oke. Koset kanan berarti kita operasikan dengan kanan ya. Berarti di sini kita akan tambahkan H-nya ya. H ini akan saya tambahkan misalkan karena Z6 ini itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi di sini misalkan kita akan lihat koset kanannya ya. Misalkan saya tambahkan dengan 0, maka di sini akan tetap hasilnya adalah 0 dan 3 ya. Ini adalah sama dengan si H-nya itu sendiri. Oke, sekarang kalau H-nya ini saya tambahkan dengan 1, maka di sini adalah ketemunya adalah 1 dengan 4. Oke ya. Kemudian kalau H ini saya tambahkan dengan 2, maka ketemunya adalah 2 dan 5. Oke. Kemudian kalau H ini saya tambahkan dengan 3, maka ketemunya adalah 0 sama 3 juga ya. Ya kan, 0
tambah 3 3 tambah 3 itu 6 0, jadi di sini ketemunya juga adalah H. Kemudian kalau misalkan saya tambahkan dengan H ditambah dengan 4 ya, maka di sini adalah 1 sama 4 ya. Berarti di sini adalah sama dengan H plus 1. Oke, kalau misalkan di sini saya punya H plus 5, maka di sini adalah ketemunya adalah 2 sama 5 ya. Di sini adalah sama dengan H plus 2. Jadi koset kanan ya dari H itu yaitu yang pertama si H-nya itu sendiri atau H plus 0 ya. Kemudian H plus 1, kemudian H plus 2 ya. Atau bisa tulis kita di sini adalah 0,3 ya. Di sini adalah 1,4 ya. Kemudian di sini adalah 2,5. Oke. Selanjutnya kita akan ke contoh yang berikutnya ya, contoh yang ketiga. Jadi di sini saya punya misalkan G adalah grup ya. Grup dengan order 4 ya. Misalkan di sini saya punya G-nya dibangun oleh A ya. Berarti di sini adalah E, kemudian A pangkat 1, A pangkat 2, A pangkat 3. Jadi ini dia grupnya kayak grup siklik. Kemudian saya punya H itu adalah subgroup dari G dengan order 2 ya. Sehingga di sini saya tulis H-nya itu juga dibangun oleh A ya. Jadi di sini ketemunya adalah E ya, identitas dengan A kuadrat misalkan gitu ya. Maka bisa saya tuliskan himpunan semua koset kanan dari H. Berarti kita operasikan ke kanan ya. Jadi di sini yang pertama H ini adalah ini operasinya, misalkan operasinya titik ya. Nah, ini dengan E, maka dia akan menghasilkan H, yaitu kita ketemunya adalah A kuadrat dengan E atau E ya. Oke, selanjutnya kalau saya punya H, berarti di sini dengan A ya. Berarti adalah kita punya E dikalikan dengan A kemudian A pangkat 3. Oke, ini A pangkat 1. Oke, kalau saya punya H kemudian A kuadrat, maka di sini adalah ketemunya adalah E dengan A kuadrat. Oke, ini dia akan sama dengan H. Kemudian kalau saya punya H A pangkat 3, maka di sini adalah sama ya, A pangkat 3 kemudian A pangkat 1 ini adalah sama dengan HA. Jadi semua koset kanan dari H itu adalah sama dengan ya, di sini adalah H kemudian HA
kemudian H. Iya, cuma H sama H aja ya. Jadi kita tahu bahwa ini adalah E dengan A kuadrat. Kemudian yang ini adalah A pangkat 1 dengan A pangkat 3. Oke, selanjutnya kita akan ke latihan ya. Jadi di sini saya ingin memberikan sebuah latihan. Kalau misalkan saya punya Z8 ya terhadap operasi penjumlahan modulo 8 ya. Ini adalah grup. Ya, kita tahu bahwa Z8 itu adalah sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Jadi seperti ini ya. Sekarang yang ingin saya tanyakan ya, di sini adalah ketika saya punya suatu himpunan K ya, ini adalah sama dengan 0, kemudian 2, kemudian 4, kemudian 6 ya. Ini K ini juga dia adalah subgrup daripada Z8. Yang pertanyaannya adalah di sini adalah tentukan semua koset kiri dari K. Oke, silakan tuliskan jawabannya di kolom komentar. Terima kasih.